Halo semua, salam sehat, tetap semangat, tetap sehat semuanya ya. Nah, kita masih bicara tentang dimensi 3. Kalau yang kemarin sudah di share video tentang dimensi 3, tapi khusus untuk program IPA. Nah, sekarang untuk program bahasa dan IPS. Jadi ada sedikit perbedaannya ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Oke. Nah, tapi sekali lagi saya terus mengajak untuk jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, boleh di-share dan di-like. Oke, terima kasih ya. Nah, kita lihat materinya. Oh ya, ini yang saya tadi mau bilang. Kalau program IPA kita sampai 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai sampai menghitung sudut ya. Tapi kalau untuk IPA bahasa dan IPS kita hanya sampai di 3 tujuan pembelajaran sampai menghitung jarak titik, garis dan bidang dalam ruang. Oke, kita lihat pengertian dimensi 3. Yang pasti dimensi 3 adalah ukuran bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya bangun yang seperti balok, kubus, prisma, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada kedudukan titik. Kalian bisa melihat di sini ada apa itu titik, kemudian garis, dan juga bidang. Oke, kita langsung lihat saja. Nah, di sini titik ini disebut titik A, titik B. Nah, garis itu seperti apa? Ini garis AB, kemudian ini bidang alfa. Nah, kemudian kita mau lihat kedudukan titik terhadap garis. Titik terhadap garis dia terletak dan juga berada di luar. Contohnya seperti ini gambarannya. Di sini ada garis AB, titik Q dan titik P. Nah, titik Q ini disebut titik yang berada di luar garis AB. Kemudian titik P adalah titik yang terletak pada garis AB. Nah, kemudian kedudukan titik terhadap bidang kita lihat. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi ada bidang ABCD. Kemudian titik P ini titik yang terletak pada bidang, dan titik Q pastinya titik yang terletak di luar bidang ya. Kemudian di sini kita melihat juga dari kedudukan garis terhadap bidang, baik garis yang terletak pada bidang ataupun garis yang memotong atau menembus bidang, dan juga garis yang sejajar dengan bidang. Nah, gambarnya seperti ini. Saya akan jelaskan nanti di contoh soal biar lebih memahami ya. Kemudian ini kedudukan bidang, ada 2 bidang sejajar, 2 bidang berpotongan, dan juga 2 bidang yang berimpit. Oke, kalian bisa melihat kenapa dikatakan berpotongan, karena mempunyai satu garis persekutuan. Ini garis persekutuannya artinya garis yang memotong antara 2 bidang tersebut. Kalau berimpit pastinya kedua bidang itu saling berimpit, artinya semua titiknya sama. Oke. Nah, di sini ada contoh soal seperti yang tadi saya bilang, ada kubus ABCDFGH. Kita akan menentukan 8 hal tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, kita lihat yang pertama, titik E terhadap garis DH. Titik E terhadap garis DH itu posisinya di luar ya. Oke, benar. Kemudian titik B terhadap garis BC, ya, dia terletak pada, karena titik B ada pada garis BC, atau dengan kata lain titik B adalah bagian dari garis BC. Kemudian titik E terhadap DCG, ya, dia terletak di luar, benar. Kemudian next, apa lagi? Titik A terhadap bidang ACG, berarti bidang diagonal ya. Ini bidang diagonal, titik A terhadap bidang ini. Nah, posisinya dia terletak pada. Kemudian garis AC, ini garis diagonal AC dengan EG, iya, dia adalah 2 garis sejajar. Kemudian garis HF dengan BG, HF ini juga diagonal bidang dengan BG. Mohon maaf ya, gambarnya agak sedikit tidak lurus. Jadi saya ulang, garis HF dengan garis BG. Nah, ini 2 garis yang saling bersilangan. Alasannya karena 2 garis ini tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Oke. Next, BG, garis BG dengan BCGF. Berarti garis ini ya, BG ya. Nah, dia terletak pada bidang, betul. Kemudian BE dengan ADHE. Kita lihat BE dengan bidang ADHF.
garis BE di sini dengan bidang ADHF. Nah, ini garis ini menembus bidang ini karena mempunyai satu titik persekutuan yaitu titik E. Oke. Kemudian ABFE dengan DCGH. Oke, ini dua bidang yang sejajar ya. Oke, jelas. Kemudian yang terakhir bidang ABG. Bidang ABG dengan bidang alas. Oke, ini dua bidang yang saling berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan yaitu garis AB. Oke. Nah, sekarang kita lihat jarak. Pengertian jarak di sini secara singkat, jarak itu adalah panjang ruas garis yang kita tarik sebagai penghubung antara kedua bangun tersebut, baik titik terhadap titik, titik terhadap garis, ataupun titik terhadap bidang. Kita ambil yang terpendek dan bernilai positif. Nah, contohnya seperti ini, ada titik A dan titik B. Nah, ditarik satu buah garis yang menghubungkan titik A dan titik B, jadinya titik AB. Oh ya, saya ingin menyampaikan, saya sempat melihat video dimensi 3 untuk IPA kemarin ya. Untuk halaman ini kemarin tidak tampil. Nah, ternyata setelah saya cek, kemarin sempat materinya sedikit rusak. Jadi ini halaman ini sempat tidak tampil. Tapi di sini untuk yang program IPA boleh melihat kembali video ini karena materinya sama. Oke. Jadi mohon maaf kemarin saya tidak sempat melihat. Ternyata setelah saya mau videokan lagi untuk materi program bahasa dan IPS, saya tampilkan kembali. Oke. Nah, kita akan menghitung jarak. Saya tidak akan jelaskan di sini terlalu banyak, nanti di contoh soal supaya kalian lebih memahami jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan jarak dua garis sejajar dan seterusnya. Oke. Jadi seperti ini. Oke, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama untuk kubus, perhatikan panjang rusuknya 6. Ingat untuk kubus kalau panjang rusuknya cuma ditulis 6, entah itu bidang alas atau bidang atas, yang pasti semuanya pasti sama panjang rusuknya ya, atau panjang sisi. Nah, kita akan cari jarak titik E ke bidang ABCD. Nah, perhatikan titik E terhadap bidang alas ternyata posisinya saling sejajar. Nah, karena sejajar otomatis jarak titik E ke AB itu sama dengan garis AE. Di mana garis AE ini sama dengan panjang sisi atau panjang rusuk tadi yang sama dengan 6 cm. Dengan demikian, jarak antara titik E ke bidang ABCD adalah 6 cm. Oke. Next, yang bagian B, kita lihat panjang garis AC dengan bidang alas ya, berarti yang di atas. Ya, ini saling sejajar juga. Otomatis panjang rusuknya, maksudnya jaraknya juga sama yaitu 6. Oke. Nah, kemudian nomor 2 ada 5 ST ABCD segi 4 beraturan, panjang rusuk alas 12, tegaknya 12 akar 2. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan rusuk tegak ini ya, TA, TB, TC, dan TD. Itu semua adalah 12 akar 2. Untuk pertanyaan pertama, kita cari jarak titik A ke TC. Untuk jarak titik A ke TC, tadi sudah didefinisikan, kita tarik panjang ruas garis ke sana, tak kita kasih nama ini titik R. Oke. Nah, AR inilah jarak antara titik A ke garis TC. Oke. Paham ya? Nah, kemudian kita buat segitiga ATC, di mana AT dan TC sudah diketahui, tinggal kita mencari AC-nya berapa sih. Kita pakai Pitagoras ya, jadi kita pakai segitiga ABC, siku-sikunya adalah di B, sehingga kalau kita cari AC, Pitagorasnya AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama-sama 12 cm, makanya seperti ini ya. Dihitung hasilnya dapatlah 12 akar 2. Nah, kemudian kita kembali lihat di gambar, ternyata segitiga ATC ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena tadi AT
TC, bahkan AC yang sudah dicari tadi hasilnya 12 akar 2 ya. Sehingga dengan demikian untuk mencari jarak AR tadi, jarak A ke titik TC yang sama dengan garis AR, itu siku-sikunya kita dapat di R. Jadi sini ya, siku-sikunya di R, karena segitiga ATC-nya adalah segitiga sama sisi. Nah, dengan demikian untuk mencari panjang AR kita pakai Pitagoras. AC pangkat 2 dikurangi RC ya, atau CR. Nah, kalau di sini, kalau di video dimensi 3 program IPA ini saya ada salah pengetikan ya. Di sini saya buat CP padahal ini CR. Jadi tolong nanti yang untuk program IPA diperhatikan, mohon maaf. Ini kesalahan manusia, jadi mungkin ada kesalahan mengetik. Jadi saya harus memperbaiki. Nah, setelah dimasukkan tadi AC 12 akar 2 ya, dihitung menghasilkan panjang AR-nya, panjang AR-nya 6 akar 2. Dengan kata lain jarak titik A ke garis TC adalah 6 akar 2. Oke, kemudian berikutnya kita lihat soal lagi. Bagian B, jarak garis AD dan BC. AD dan BC kita perhatikan ya. AD berarti garis yang ini ya, dan BC. Ini ternyata dua garis yang saling sejajar. Nah, ingat kalau sejajar berarti kita tarik garis yang terpendek sama dengan garis AB, maka jarak antara garis AD ke BC itu sama dengan panjang ruas garis AB, yaitu 12 cm. Oke, paham ya? Kemudian berikutnya kita lihat soal yang bagian C, titik. Kita menghitung jarak titik T ke bidang alas ABC. Oke, kita lihat kembali. Kalau digambarkan T ini ke bidang ABCD, dia sama dengan ruas garis TO, ya kan? Nah, kita tarik satu garis, nah ini TO ya. Nah, dengan kata lain, TO ini adalah tinggi limas. Nah, untuk mencari jarak titik T ke bidang alas ABCD yang sama dengan TO, kita menggunakan Pitagoras. Terserah kalian mau pakai segitiga TOC atau TOE, boleh, terserah. Oke. Nah, tapi di pembahasan Bu Guru menggunakan segitiga TOC. TOC ya, siku-sikunya di O. Nah, sehingga untuk mencari TO itu sama dengan TC dikurangi OC. TC dikurangi OC. Oke, jelas ya? Jadi di sini TC dikurangi OC. Nah, saya ingin ralat lagi kembali kesalahan pengetikan. Kalau di program IPA kemarin di sini Bu Guru ketik 12 ya. Kalau kalian perhatikan video itu 12. Padahal TC-nya ingat panjang rusuk tegak adalah 12 akar 2. Jadi yang program IPA boleh disimak kembali video ini untuk diperbaiki. Ini 12 akar 2 ya. Dikurang OC ini setengah dari AC. Jadi otomatis kalau 12 akar 2 setengahnya berarti 6 akar 2 ya. Dihitung menghasilkan 216. Nah, akar 216 disederhanakan. Akar 36 dikali akar 6 maka menghasilkan 6 akar 6. Oke, untuk program bahasa dan IPS bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Jadi kalian ingat, kita cari bilangan kuadrat sempurna. Nah, kalau di sini 216 berarti kita bagi bilangan kuadrat sempurna ada 1, 4, 9, 25, 36. Kalau ini ternyata dibagi adalah 36. Jadi kita menggunakan bilangan kuadrat sempurnanya 36. Maka menghasilkan ini ya. Oke, demikian pemaparan dan penjelasan materi dimensi 3 untuk program bahasa dan IPS. Dan yang program IPA kemarin ada kesalahan sedikit, baik itu pengetikan ataupun materi yang sempat hilang tampilannya. Nanti kalian boleh menyimak kembali. Terima kasih.